بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, kita sekarang sedang berjalan menuju masa depan. Bersamaan dengan gerakan waktu, sebetulnya perlahan-lahan kita menuju ke masa depan kita. Kita melakukan time travel, perjalanan waktu. Dan kata Imam Ali salamullahi alaih, setiap kali tarikan nafasmu adalah satu langkah kamu menuju kuburan kamu. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara hidup dengan kematian itu sangat dekat. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita di alam ini bersambung dengan kematian saudara-saudara kita yang lebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu antara alam dunia ini dengan alam kubur itu mungkin hanya satu garis tipis saja. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambungkan kedua alam ini di hadapan para sahabatnya. Misalnya dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mengingatkan hubungan di antara kedua alam ini, antara alam dunia ini dengan alam kubur. Menjelang tengah malam ini, kita juga akan menengok kehidupan di alam kubur dan bagaimana kita menyambungkan diri kita dengan alam itu, dengan saudara-saudara kita, dengan karib kerabat kita, dengan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marra Isa bin Maryam alaihi salam biqabrin yu'azzabu sahibuhu, thumma marra bihi min qabil, fa idza huwa laysa yu'azzab. Qala ya Rabbi marartu bihadha al-qabri aman awwal, فكان صاحبه يعذب ثم مررت به العام فإذا هو ليس يعذب." Pada suatu hari Nabi Isa ibnu Maryam melewati sebuah kuburan dan penghuni kubur itu sedang disiksa, sedang diazab. Kemudian pada tahun berikutnya, fi amin qabil, pada tahun berikutnya, yakni as-sanah al-muqbilah, Nabi Isa lewat lagi ke kuburan itu. Fa idza huwa laisa yu'adzab, dan dia tidak diazab lagi, dibebaskan dari azab lagi. Ia berkata, "Ya Rabbi," Nabi Isa berkata, "Tuhanku, dahulu tahun yang lalu aku lewat di kuburan ini dan penghuninya sedang diazab, mengalami azab kubur. Kemudian aku lewat lagi pada tahun ini dan dia tidak lagi diazab." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, "Ya Ruhallah," hei Roh Allah, itu panggilan Nabi Isa. "Ya Ruhullah, innahu adraka lahu waladun salihun."
ia kebetulan mempunyai seorang anak yang soleh. Fa aslaha tariqan, kemudian dia memperbaiki jalan. Wa awa yatiman, dia pelihara anak yatim, dia rawat anak yatim, dia lindungi anak yatim. Maka diampunilah dia. Faghafartu lahu, lalu aku pun ampuni dia bima amila ibnuhu, karena amal-amal yang dilakukan oleh anaknya. Jadi amal-amal anaknya masih bersambung ke alam kubur dan menggembirakan ahli kubur dengan amal-amal solehnya. Dan di bulan Ramadan, setiap ba'da sholat, kita diingatkan untuk mendoakan ahli kubur itu. Allahumma adkhil ala ahli kuburi surur. Ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada ahli kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa beliau menunjukkan adanya kehidupan yang berlanjut di alam kubur. Dalam riwayat lain, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ke pekuburan, dan di situ ada seorang perempuan menangis. Lalu Rasulullah bersabda, orang di ahli kubur itu sedang diazab, dan perempuan Yahudi itu sedang menangis. Ini cerita ini kedengaran oleh para sahabat dan menyampaikannya kemudian kepada kita secara keliru. Bunyi laporannya, innal mayyit mu'adzabun bibukai ahlih. Mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Kata Aisyah, itu keliru. Kata Aisyah, rahimallah Aba Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Umar. Semoga Allah menyayangi Abu Abdurrahman. Dia bukan menciptakan hadis palsu. Kira-kira begitu kalau pakai terjemahan bebas. Dia hanya salah dengar. Sebetulnya yang terjadi, Rasulullah melihat ke alam kubur itu dan menyaksikan penghuni kubur itu diazab. Dalam salah satu kitab, kalau saya tidak salah judulnya Nafasur Rahman, napasnya Allah yang Maha Pengasih. Mungkin judul itu diberikan karena satu saat Rasulullah keluar dari masjid di Madinah, kemudian menengok ke arah selatan, ke arah Yaman, dan beliau berkata, aku mencium nafas Rahman dari Yaman. Dan para ulama menghubungkan ini dengan salah seorang anak yang sangat soleh. Begitu solehnya sehingga ia mencapai derajat para wali. Yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena izin dari ibunya hanya waktu yang sangat pendek. Ia tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah cerita di depan para sahabatnya, aku mencium nafas Ar-Rahman dari Yaman. Lalu kitab itu, Nafasur Rahman, membicarakan tentang peristiwa-peristiwa ketika antara alam kubur dengan alam dunia ini begitu dekat. Misalnya ada seorang sahabat duduk di satu tempat, kemudian dia mendengar ada suara orang membaca surat Kahfi, dan kata Rasulullah SAW, itu penghuni kubur itu sedang menghatamkan Qur'annya. Jadi antara alam kubur dengan alam dunia ini sangat dekat. Sehingga Rasulullah pun memanggil mereka dengan panggilan seperti panggilan yang hidup. Jadi kalau ke kuburan, biasanya kalau dalam bahasa Arab disebutnya ada panggilan mukhotob, artinya kepada orang di hadapan kita yang kita ajak bicara. Itu menggunakan anta, anti,
antuma atau antum. Jadi laka atau lakum, alaika atau alaikum. Kalau kepada di luar itu alaihim. Jadi kalau kita salam pada Rasulullah pada waktu sholat, itu Rasulullah berada di hadapan kita. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi salam bagimu wahai nabi. Dan beliau berada di depan kita menyaksikan sholat kita. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramalah kamu dan Allah dan Rasulnya akan memperhatikan amalan kamu itu. Dalam cerita Ibn Arabi, ada seorang anak muda yang meminta kepada gurunya untuk bisa salat secara khusyuk. Lalu di antara saran gurunya ialah ketika kamu salat, bayangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan salat kamu. Dan ia tidak bisa lagi menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya karena ia merasakan kehadiran Rasulullah di hadapannya. Padahal kehadiran Rasulullah SAW itu harus kita sadari setiap saat begitu kita menyebut ka di dalam alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Tapi ketika kita membaca sholawat, kita mengatakan sallallahu alaihi, tidak alaika. Artinya hi itu kepada dia. Tapi kalau ka kepada kamu. Kalau kum itu pada kamu yang banyak. Seperti saya mengucapkan assalamualaikum kepada saudara-saudara yang berada di hadapan saya. Walaupun secara virtual. Tetapi, nah apa yang dilakukan Rasulullah ketika berada, ketika berkunjung ke kuburan? Beliau berkata, assalamualaikum. Ya ahlad diyari minal muslimin. Beliau tidak berkata assalamu alaihim, tapi assalamu alaikum. Jadi antara alam dunia dengan alam barzah itu tidak dipisahkan kecuali dengan sangat tipis sekali. Dan Rasulullah SAW mengucapkan assalamu alaikum ya ahlad diyar minal muslimin antum lana salaf wa inna insyaallah bikumul lahikun. Engkau sudah mendahului kami dan insya Allah kami akan menyusul kalian. Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sekarang berdoalah kamu untuk mayit itu karena dia sedang ditanya. Karena kata tidak jauh, itu mayit masih mendengar suara telapak kaki para pengantarnya. Datanglah malaikat kepadanya. Jadi diberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembicaraan saya sekarang sedang berbicara tentang, kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya membahagiakan ahli kubur. Menyusul doa kita, Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur. Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada ahli kubur. Jadi, dan mungkin untuk pegangan saudara-saudara, saudara bisa mendownload dari kalau saya tidak salah Al-Fikr. Kitab yang ditulis oleh Hajjah, seorang wanita dari Najaf, dengan judul Ashhadu annal mauta haqqun. Aku bersaksi bahwa kematian itu memang benar, bahwa kematian itu memang akan terjadi. Dan beliau setelah di bawah judul Allahumma adkhil ala ahlil kuburis surur, beliau menulis hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sekali lagi saya langsung terjemahannya saja. Itu saya perlihatkan nih sebentar, lihat. Perumpamaan mayit di kuburannya itu seperti orang yang tenggelam ke dalam air dan dia berusaha berpegangan menunggu mithlal ghariki yata'allaku bikulli syai, seperti orang tenggelam dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, mencari pegangan-pegangan yang bisa membantunya. Dan pegangan yang dia cari itu adalah doa yang dikirim oleh orang tuanya, oleh anak-anaknya, oleh saudara-saudaranya. Wa innahu la yadkhulu 'ala al-quburil amwati min du'a'il ahya min al-anwar mithlal jibali. Dan itu doa itu datang ke kuburan orang-orang yang mati itu. Doa orang-orang yang hidup itu berupa cahaya yang besar, mislal jibal, seperti gunung. Huwa bilil mayyiti bimanzilatil hadaya. Dan buat mayit itu datangnya cahaya itu adalah datangnya hadiah dari orang-orang yang hidup. Fayadkhulul malaku. Kemudian malaikat masuk menemui mayit itu, ma'ahu tobakun min nurin alaihi mindilun. Dan datanglah dia, malaikat itu kepada mayit itu membawa tabakun, membawa dish, piring, membawa hidangan yang berbalutkan cahaya alaihi mindilun, dan dibalut dengan cahaya. Mindil ada sapu tangan. Dan dibalut dengan balutan cahaya. Kemudian malaikat berkata, memberikan hidangan itu kepada ahli kubur. Hada min indi akhika fulan. Ini dikirim, hada laka, ini dikirimkan untukmu, min indi akhika, dari saudaramu, disebutlah namanya, fulan ibni fulan. Min indi qaribika, atau dari kerabat kamu, fulan ibni fulan. Jadi datanglah dia, kiriman, malaikat itu berkunjung kepada ahli kubur yang berada dan dicengkram oleh kesepiannya. Tapi begitu datang kiriman itu, fayafrohu kama yafrohul hayyu bil hadaya. Dan bergembiralah kita, bergembiralah mayit itu seperti gembiranya kita yang hidup ini kalau menerima hadiah. Ibu Hajah, penulis ini kemudian bercerita tentang seorang raja yang mati. Dan pada malam harinya keluarganya bermimpi bahwa raja itu sedang mencari-cari mereka, mencari-cari keluarganya, dan mengemis-ngemis kepada keluarganya. Minta agar dikirimkan amal soleh oleh keluarganya itu, al-mabarrot, agar dikirimkan charity, amal-amal soleh. Kemudian ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu perhatikan kalau anjing kalian yang menjaga rumah kalian itu memerlukan sekali bantuan kalian agar diberikan kepadanya tulang belulang, dan aku lebih memerlukan itu ketimbang anjing itu. Li'annal kalba idza khurima minkum istata'a yasudda hajatahu min ghairikum. Karena kalau anjing itu tidak kalian beri makan, dia akan mencari yang lain yang akan berikan makanan kepadanya. Tetapi walakinni, tetapi aku
sekiranya kalian tidak memberikan kebaikan kepadaku, sekiranya kalian tidak bersedekah untukku, fa inni la astati'u tahsilaha min ghairikum. Aku tidak mampu mencari dari yang selain kalian. Idzan fama akhwajani ilaikum wa ila ma tab'atsuna ilayya min sadaqatikum wa khairatikum wa mubarratikum. Dan betapa perlunya aku kepada kalian, betapa perlunya aku kepada apa yang kalian kirimkan kepada aku berupa sodakoh kalian, berupa kebaikan kalian, berupa amal-amal soleh kalian. Itu, dan marilah kita bayangkan sekarang orang-orang yang sudah meninggalkan kita, orang-orang tua yang sudah mendahului kita ke alam barzah. Bayangkan betapa seringnya mereka tidak kita perhatikan, betapa kita putuskan kematian itu sebagai perpisahan kita yang abadi. Dan tidak pernah kita ingat untuk mengirimkan kepada mereka sodakoh-sodakohnya, amal-amal soleh, untuk menghibur mereka, untuk memasukkan kepada mereka as-surur. Dan paling tidak kita mendoakan, dan doa itu juga menjadi cahaya yang akan menerangi alam kubur mereka. Bacalah doa setiap ada sholat, setiap bahkan sebelum tidur, untuk kedua orang tua kita. Min karumallahi ta'ala, annahu lam yasudda bainana wa baina amwatina jami'a abwaba sillati wal ittisal wal irtibat. Dari kemuliaan Allah Ta'ala, dari kebaikan dan kedermawanan Allah Ta'ala, ialah Allah tidak menutup pintu hubungan kita dengan orang yang mati itu seluruhnya. Masih ada tempat untuk bersambung dengan mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kitab khusus. Judulnya Kitabur Ruh. Bagaimana kita berhubungan dengan ruh yang sudah meninggal dunia. Buku itu judul lengkapnya, buku yang saya pegang ini, kebetulan judulnya tidak saya print, disebutkan di situ hampir sama dengan subjudul dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hal yantafi'ul ahya, apakah orang-orang hidup masih bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang mati? Jadi apakah kita masih bisa interaksi dengan orang-orang yang sudah mati? Hal yantafi'ul ahya lil mauta, buat orang yang sudah meninggal dunia. Sebuah hadis yang terkenal, yang saya kira sangat populer di antara kita hafal, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila mati anak Adam, perhatikan di sini tidak disebut apabila mati seorang Islam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quranul Karim itu memilih kata-kata itu tidak sembarangan, tidak asal pilih. Kalau tidak percaya, ikuti pengajian Daqaiqul Al-Quran dari Ustaz Miftah Fauzi Rahmat, bukan Miftahul Fauzi. Nah, supaya tidak keliru Ustaz yang mana. Hanya Ustaz Miftah F. Rahmat yang bercerita tentang Daqaiqul Quran. Dan Nabi sekali lagi berkata, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam. Dan di dalam Sahih Muslim tidak menggunakan ibnu Adam. Apa digunakan dalam Sahih Muslim, kata digunakan? Idza mata insanun, apabila mati seorang manusia. Kalau saya tidak salah, Ustaz Bagas nanti periksa,
insannya itu tidak pakai alif lam ma'rifah. Jadi dia bentuknya nakiroh. Dan itu artinya semua manusia. If a human dies, itu kalau orang Inggris mengatakan pakai itu dalam bahasa Arabnya itu nakiroh. Apabila seorang manusia meninggal dunia, manusia mana saja. Apabila seorang manusia meninggal dunia, agamanya apa saja. Apabila seorang manusia meninggal dunia, rasnya apa saja. Ya. Terputus seluruh amalnya. Jadi kalau orang Kristen itu manusia, apabila orang Kristen meninggal dunia terputus amalnya. Apabila orang Katolik meninggal dunia terputus amalnya. Apabila orang Islam meninggal dunia terputus amalnya. Dan tidak peduli apa madhabnya. Apabila manusia meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. 1, sodakoh jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau bapaknya kafir, selama bapaknya itu manusia, kemudian anaknya Islam, mendoakan bapaknya, menurut hadis ini termasuk yang menggembirakan ahli kubur. Termasuk yang sampai kepada ahli kubur. Dan doa itu yang paling baik kalau diantar dengan amal soleh. Al-Quran mengatakan, ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu solihu yarfa'uhu. Doa-doa yang baik itu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal soleh yang mengantarkan doa itu. Antarkanlah doa Rabbi ghfirli warhamni, Rabbi ghfirli wali walidayya, itu antarkanlah doa itu dengan amal soleh. Misalnya bersedekah atas nama orang tua. Misalnya kita mewakafkan tanah yang kita miliki, dihadiahkan untuk orang tua. Dihadiahkan untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, yang sudah mendahului kita. Itu termasuk tadi hadis tadi itu yang anaknya awa yatiman. Dia mengurus anak yatim. Dia mengurus anak yatim itu dengan doa, mudah-mudahan ini keberkahan mengurus anak yatim itu, amal soleh mengurus anak yatim itu disampaikan kepada orang tuanya. Ada ini bagian ini hanya cerita di antara para ulama. Saya baru saja menerima kiriman video, saya lupa lagi di grup mana kiriman video itu, ceramah seorang ulama yang memiliki pesantren besar, tampaknya di Mesir. Dan dia berkata, dahulu ada seorang perempuan mengantarkan anaknya ke kuburan, tapi kata perempuan itu hanya baru menggali sedikit saja, itu tiba-tiba terbukalah katanya, dan dia menyebutkan hadza hadisun waqi'i katanya. Jadi ini peristiwa ini betul-betul terjadi. Jadi tiba-tiba terbukalah ini kuburannya itu, sebelum digali sudah terbuka menjadi raudotun min riyadil jannah, menjadi kubur dari kuburannya surga. Tapi tiba-tiba dibaringkan situ dan langsung dibawa kuburannya oleh seseorang. Pada kali yang kedua, tukang kubur itu melihat lagi ada lelaki lagi dikuburkan di situ, tiba-tiba juga seperti masuk ke raudotun min riyadil jannah dan dibawa pergi juga oleh malaikat itu. Tukang kubur itu bertanya, Anda selalu ada di sini. Ada perempuan itu, ada perempuan di situ. Jadi Anda saksikan itu semua. Ya itu katanya yang pertama itu waladi. Itu anakku yang paling besar. Dan ini menyusul adiknya. Lalu amal apa
Ini sampai dia mendapat kehormatan gitu ketika bahkan sebelum kuburannya itu selesai. Nanti sudah lihat lagi di itu tuh mungkin karena saya baca mendengarnya dengan cepat, jadi mungkin ada yang tidak pas saya sampaikan. Kemudian dia cerita bahwa anak yang satu itu katanya itu talibul ilmi, dia ini pencari ilmu. Jadi sepanjang hidupnya itu dia menuntut ilmu. Adapun ini katanya mendapat kehormatan yang sama juga karena amalnya itu dia bekerja keras membiayai pencari ilmu itu. Membantu orang yang mencari ilmu itu. Jadi tukang kubur itu dalam bahasa Arabnya al-haffar. Artinya yang hafaro kubran, yang menggali kubur. Al-Haffar, begitu mendengar itu, dia memutuskan meninggalkan menggali kuburannya, kemudian dia menugaskan kepada yang lain untuk meneruskannya, dan dia datang ke pesantren ini kita. Dan kemudian dia beranak pinak melahirkan ulama-ulama besar. Dia sendiri menjadi ulama besar, yang namanya dan katanya sampai sekarang itu berapa waktu yang lalu baru saja meninggal juga tokoh dari pesantren ini yang nama terakhirnya nama keluarganya itu Al-Haffar, artinya orang yang menggali kuburan. Dia tersentuh, dia berkhidmat untuk ilmu dan seluruh anak-anaknya kemudian dan keturunannya itu menjadi para ulama. Dan ini ada kaitannya dengan yang ditinggalkan oleh orang mati yang tidak terputus itu, yang yaitu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan saudara tidak perlu harus menulis buku kalau tidak mampu, tapi juga bisa menyebarkan buku kepada orang banyak. Saudara biayai penerbitan buku-buku, bukan hanya buku-buku Islam, buku-buku agama, tapi buku-buku pengetahuan yang lainnya. Sudah sebarkan ilmu itu. Itu setiap naskah itu, bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang meninggal dunia dan dia wariskan mushaf, dan pada setiap huruf yang ada di dalam mushaf itu akan menjadi penjaga dia dari api neraka, akan menjaga dia dari api neraka. Itu termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Jadi kalau saudara juga membiayai para pencari ilmu, membagikan beasiswa kepada pencari ilmu, itu menjadi nanti kalau saudara sudah meninggal dunia mendatangkan kebahagiaan kepada saudara. Dan kalau kita sekarang juga mencetak ilmu, kemudian mencetak buku, menyebarkannya, membagikannya atas nama almarhumin, saudara juga sudah idkhalus surur ala ahlil kubur. Saudara sudah memasukkan rasa bahagia kepada ahli kubur. Dan sodakoh jariyah, jariyah artinya terus mengalir, adalah sodakoh-sodakoh yang mendatangkan manfaat bahkan setelah saudara meninggal dunia. Sodakoh itu masih juga bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyebutkan apa saja itu yang sodakoh jariyah itu. Beliau sebutkan antara lain itu yang mengajarkan ilmu. Mungkin itu perincian dari ilmun yuntafa'u bi, au waratha mushafan, atau mewariskan mushaf, au bana masjidan, atau mendirikan masjid, au hafaro bi'ran, atau menggali sumur dan mengalirkan airnya untuk kepentingan umum, au ghorosa nahlan, atau membuka kebun kurma atau kebun apa saja, dan kebunnya dimanfaatkan bagi orang lain. Itu dulu nenek moyang saudara-saudara yang berada di sini, yang petani, yang punya sawah yang luas,
Itu yang paling berjasa dan memperoleh pahala yang terus-menerus adalah orang yang pertama kali membuka tanah pertanian itu. Mereka lah yang kemudian anak cucunya kalau meneruskan sepanjang itu memberikan manfaat kepada umat manusia, sepanjang itu pahalanya mengalir ke alam kubur. Dan itulah yang menghubungkan alam kita yang duniawi ini dengan alam kubur. Apa saja ini lebih lanjut apa yang membantu memberikan kebahagiaan kepada ahli kubur. Saya bacakan ini, kalau ada orang tanya hadis-hadisnya, saya tunjukkan tadi ini kitabnya. Ini hadis-hadisnya lebih banyak dari warisan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, awwalu syai'in yabda'u bihi minal mali al-kafana, thumma ad-daina, thumma al-wasiyata, thumma al-mirath. Yang pertama kali harus diurus kepada mayit itu. Di antara kewajiban kita untuk mayit itu, dan hal-hal yang menggembirakan kepada mayit itu, yang pertama tentu ialah mengurus kain kafannya. Setelah itu kita urus utangnya. Apakah dia masih berutang? Termasuk membahagiakan mayit kalau kita membayarkan utang. Yang ketiga, wasiatnya, melaksanakan wasiatnya. Dan kemudian dalam bahasa Arabnya ayubri dhimmatahu. Jadi membebaskan tanggungan-tanggungannya, termasuk kodok ahlul mayit, kodok ahli kubur itu kita bayarkan, kodok itu, kodok sholatnya, kodok saumnya, kodok hajinya. Kemudian as-salatu, dan salat untuk mayit, antara lain salatul wakhsyah pada Lailatul Dafn, salat wakhsyah pada malam ketika mayit itu dikuburkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ya'ti alal mayyiti asyaddu min awwali laylah, farhamu mautakum bisadaqah, fa in tajidu falyusalli ahadukum rak'atain, yaqra'u fil ula alhamdulillah wa ayatul kursi, wa fil thaniya alhamdu wal qadar asyaron. Jadi kalau tidak ada saat yang paling menakutkan bagi mayit itu kecuali malam pertamanya itu. Malam pertama dia memasuki alam yang lain. Maka sayangilah orang-orang yang mati di antara kalian dengan sedekah, dengan bersedekah atas nama mayit itu. Dan kalau engkau tidak dapatkan sedekah, sholatlah 2 rakaat. Pada rakaat pertama alhamdulillahirabbil alamin dan ayat kursi, maksudnya Al-Fatihah dan ayat kursi. Pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Qadar 10 kali. Faidha salama, kalau sudah salam, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, hadiahkanlah pahala kedua solat ini kepada ahli kubur, kepada fulan ibni fulan. Nah, kalau sudah begitu katanya, fa innahu ta'ala yab'atsu min sa'atihi. Pada saat itu juga Allah Ta'ala mengirimkan alfa malakan, 1000 malaikat ila qabrihi, kepada kuburannya, ma'kulli malakin thawbu, dan untuk setiap malaikat itu ada pahalanya. Jadi tadi sholat waksat. Kedua, membaca Al-Quran di kuburan mayat itu. Agak menarik karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa kita bisa mengirimkan sholat, sodako, haji, dan juga Quran, bacaan Quran. Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu adalah ulamanya untuk kelompok Taimiyin, untuk kelompok Wahabi itu ulamanya. Kemudian itu kitabnya itu diberi catatan kaki oleh orang Wahabi yang hidup sekarang ini. Dan dia mengatakan,
mengenai Quran itu tidak benar, nggak bisa dikirimkan kepada yang sudah meninggal dunia. Karena katanya dengan ayat Al-Quran, Al-Quran itu liyungziro mangkana hayyan dalam surat Yasin, untuk memberi peringatan kepada yang hidup, bukan untuk dikirimkan kepada orang yang sudah mati, katanya. Jadi Ibnu Qayyim gurunya itu disalahkan. Dia tidak tahu, ya salah satu di antara fungsi Al-Quran memberi peringatan kepada yang hidup. Itu bukan berarti Al-Quran cuma itu saja. Tapi Al-Quran juga bisa kita kirimkan untuk menggembirakan mayit. Sayyidah Fatimah Az-Zahra pernah berkata kepada Imam Ali dalam wasiatnya, Ijlis inda ra'si, nanti kamu duduklah di sekitar kepalaku, fa'akfir min tilawatil Qur'an wa doa, dan perbanyaklah bacaan Al-Quran dan ad-doa. Itu Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu manusia suci yang untuk dia antara lain turun, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Dialah Sayyidah Fatimah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, inna Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah belahan nyawaku. Ini manusia suci yang hidupnya dipenuhi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditemukan Rasulullah dalam keadaan yang sangat sederhana. Yang diketemukan oleh Nabi pada satu saat bersama kedua putranya Hasan dan Husain, kelaparan karena semua untuk buka puasanya dihadiahkan kepada yatimau miskinau wa yatimau wa asiro, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada budak, kepada orang-orang yang tertahan. Orang ini sesuci ini masih memerlukan kiriman dari orang yang hidup. Masih memerlukan agar suaminya membaca Al-Quran inda ra'si, di kepalaku, di sebelah kepalaku, dengan doa fa innaha, kata Sayyidah Fatimah. Untuk Imam Ali yang juga sudah tahu juga, sekedar untuk memberi pelajaran kepada kita. Fa innaha sa'atun yahtaju fihil mayyit ila unsil ahya. Karena itulah saat ketika mayit memerlukan bantuan dari orang-orang yang hidup. Jam di saya sudah hampir jam setengah 1. Tadi kita mulai jam setengah jam 12. Tapi nanti ada pertanyaan kan? Ya. Jadi membaca tadi sholat wahsah untuk mayit itu, kemudian membaca Al-Quran, kemudian istighfar untuk mayit. Itu yang kita amalkan biasanya, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Atau di dalam riwayat Ahlul Bait, selain doa itu, in addition to that doa, ada doa, Allahumma inna hadal musajja baina yadaik abadun min ibadik qad nazala bika wa anta khairu manzulin bih. Ya Allah, ini jenazah yang terbungkus di hadapanmu itu adalah salah seorang hambamu, dan dia telah datang menemuimu, dan engkau adalah orang yang paling baik menerima tamumu, menerima orang yang mendatangimu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau dia itu dulu ketika hidupnya adalah orang baik, tambahkan kebaikannya. Dan wa in kana musian, kalau dia ini emang pernah berbuat salah, maka fatajawaz an sayyi'atih, dan ampunilah kesalahannya. Fa inni la a'lamu minhu illa khaira, atau fa inna la na'lamu minhu illa khaira. Kami ini hanya melihat beliau itu hanya kebaikannya saja. Itu doa. Maaf. Saya ingin membandingkan dengan doa kita.
Doa kita ialah, ya Allah, berikan kepada dia pahala yang setimpal dengan amal-amalnya. Berikanlah kepada dia balasan yang setimpal dengan amal-amalnya. Artinya, kalau dia amalnya sedikit gitu, balaslah sesuai dengan amal yang sedikit itu. Kasihan itu mayat-mayat yang didoakan seperti itu. Dan kalau dia berbuat salah, balaslah dengan balasan yang setimpal. Kasihan. Tolong kalau nanti saya meninggal dunia, jangan pakai doa itu. Pakailah doa Ahlul Bait itu. Ya Allah, jika orang ini adalah orang baik, lipat gandakan kebaikannya itu. Tambah-tambah kebaikannya itu. Fazid fi ihsani. Karena kan itu sudah hukum Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Kalau ihsan dibalas lagi dengan ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Allah pun membalasnya dengan berbuat baik lagi. Lebih, cuma bedanya dengan pembalasan kita dari Allah itu membalasnya dengan yang lebih baik. Tapi perlu juga kita mohonkan fazid fi ihsani. Saudara berhati-hati lagi setelah ini, jangan lagi berdoa, ya Allah balaslah dia dengan balasan yang setimpal dengan amal-amalnya. Ya, tapi kita harus berharap untuk amal-amal buruknya kita bermohon bukan balas yang setimpal, tetapi berikan ampunan kepadanya. Dan itu disebutnya, istilahnya itu tarahum. Tarahum itu artinya mengungkapkan doa-doa kasih sayang kepada mayit. At-tarahum alaih. Misalnya dari Imam Ja'far membaca Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua, saya tidak bisa menghitung lagi 2, 3. Yang kesekian kalinya membaca doa al-qadah. Di Indonesia tidak begitu dikenal. Jadi untuk sementara kita lewat ini. Terus yang menggembirakan juga buat ahli mayit itu menziarahinya. Dalam hadis disebutkan, kedatangan orang yang berziarah kepadanya itu memberikan hiburan kepada mayit itu. Juga menghadiahkan ziarah ke Imam Hussein untuk mayit. Jadi kita mendirikan majalisul aza untuk yang sudah meninggal dunia. Terus sodakoh kepada yang sudah meninggal dunia. Asri'u sodakotal amwat. Percepatlah sodakoh kepada yang meninggal dunia. Berikutnya adalah mengurus anak yatim. Dari mayit-mayit itu. Kalau mayit itu meninggalkan anak yatim, uruslah anak yatimnya itu. Kemudian juga membantu para pencari ilmu. Membantu para ulama dalam menyebarkan ilmunya. Membantu para guru untuk menyebarkan ilmunya. Dan kita kirimkan itu pahalanya kepada ahli kubur. Juga di sini termasuk sedekah jariyah itu juga akikah untuk mayit. Menyembelihkan akikah untuk mayit. Melakukan kebaikan kepada mayit setelah kata Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih, yadkhulu 'ala al-mayyit fi qabrihi as-salatu was-saumu wal-hajju was-sadaqatu wal-birru wa du'a'u wa yuktabu ajruhu lilladzi yaf'aluhu wa lil mayyit. Jadi untuk mayit itu akan masuk kepada mayit dalam kuburannya itu salatnya, saumnya, hajinya, sedekahnya, kebajikannya, doanya, dan dituliskan pahalanya buat orang yang mengirimkannya dan juga buat orang yang dikirimkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sittu khisalin yantafi'u bihal mayyit ba'da mautih. Ada 3 perkara yang bermanfaat bagi mayit setelah ia meninggal dunia. Waladun solehun yastaghfiru lahu, satu anak yang soleh yang beristighfar untuk dia. Wa mushafun yuqra'u fihi, dan mushaf yang dia wariskan, yang dibaca. Wa qalibun atau bi'run, yaitu sumur, yahfiruhu, yang ia gali untuk kepentingan orang banyak. Wa ghursun yaghrusuhu, dan tanaman yang ia tanam. Wa sadaqatu ma'in jarin yajrihi, dan sedekah air yang terus mengalir dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Wa sunnatun yu'khadhu biha ba'dahu, dan tradisi yang baik yang ia mulai dalam hidup ini dan diteruskan oleh orang sesudahnya. Saudara mengadakan majelis ta'lim di rumah saudara, saudara punya tradisi memberikan sebagian harta saudara untuk membantu anak yatim. Saudara punya tradisi untuk melepaskan penderitaan orang-orang yang menderita. Ada banyak tradisi, ada banyak kesempatan untuk melakukan, memberikan kebahagiaan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan katanya pahala orang-orang itu yang memberikan hiburan kepada yang sudah meninggal dunia sama dengan pahalanya juga memerasukan rasa bahagia kepada orang yang masih hidup. Ada, ini saya untuk bagian ini, sebetulnya pembicaraan saya ini ada 2 bagian, Sam, tapi bagian ini akan segera berakhir. Saya akan lanjutkan bagian yang keduanya sesingkat mungkin. Jadi bagian pertama ialah idkhalus surur ala ahlil kubur, memasukkan rasa bahagia kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagian kedua adalah idkhalus surur alal ahya. Jadi kita masukkan rasa bahagia kepada orang yang masih hidup, yang merupakan kewajiban agama kita. Nah, sebelum sampai kepada bagian yang kedua itu, saya bacakan ini hadis-hadis tentang pahala orang yang memasukkan rasa bahagia kepada orang, baik sudah meninggal ataupun masih hidup. Di dalam hadis-hadis, saudara bisa temukan hadis ini juga sangat populer, dan saya kira secara lafadznya mutawatir. Hatta di dalam kitab-kitab hadis seperti di pesantren Nasoihul Ibad, itu saudara akan temukan hadis ini. Bahwa yang kedua setelah takwa kepada Allah adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia kepada orang mukmin. Man sarra mu'minan faqad sarrani, siapa yang membahagiakan orang mukmin, dia sudah membahagiakan aku. Wa man sarrani faqad sarallah, dan barang siapa yang membahagiakan aku, dia sama dengan membahagiakan Allah, sama membuat Allah ridho. Apa pahalanya orang yang memasukkan rasa bahagia kepada kaum mukminin? Dari Abu Abdullah Imam Ja'far as-Sadiq salamullahi alaihi, auhallahu azza wa jalla ila Daud alaihissalam, innal abda min ibadi la ya'tiyani bil hasanah fa ubihahul jannati. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Daud bahwa salah satu orang dari hamba-hambaku datang kepadaku dengan satu kebaikan, lalu aku izinkan dia masuk ke surgaku. Lalu Nabi Daud berkata, ya Rabbi wa ma tilkal hasanah, Tuhanku, apa kebaikannya itu? Qala, apa kebaikan orang itu sampai aku izinkan dia masuk surga? Yudkhilu ala abadil mu'mini sururon, dia membahagiakan seorang mukmin walau bitamrotin, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Sebiji kurma tapi membuat bahagia orang itu menyebabkan Allah memasukkan dia ke surga. Dari Aban bin Taghlib,
Ustaz Miftah pasti sudah tahu, Ustaz Sam pasti tahu, kalau sudah disebut Aban bin Taghlib, itu adalah murid Imam Ali, yang menyaksikan imam pada detik-detik terakhir hidupnya setelah beliau ditebas di Masjid Kufah. Dari Aban bin Taghlib, ia berkata, aku bertanya kepada Aba Abdullah alaihissalam tentang hak seorang mukmin kepada mukmin lagi. Maksudnya tentang kewajiban mukmin kepada mukmin lagi. Jadi hak dari seorang mukmin kepada mukmin yang satu dan kewajiban dari mukmin yang satu kepada mukmin yang lain. Hak orang mukmin kepada mukmin itu. Jadi dia bertanya, tapi Imam Ja'far berkata, banyak sekali hak seorang mukmin itu. Lebih besar dari ini semua. Dan aku takut kalau aku beritakan kepadamu, kamu jadi kafir karena tidak menjalankan kewajiban ini. Innal mu'min. Nah, kemudian beliau sebutkan banyak. Kemudian beliau berkata, innal mu'mina idza kharaja min qabrihi kharaja ma'ahu mithalun min qabrihi yaqulu lahu abshir bil karamati min Allah wasurur. Kalau seorang mukmin keluar dari kuburannya, keluar juga orang yang seperti dia dari kuburannya dan berkata kepadanya, berbahagialah kamu dengan kemuliaan dari Allah dan kebahagiaan. Kemudian dia berjalan bersama dia, tidak henti-hentinya memberikan kebahagiaan kepadanya. Yumdi ma'ahu yubashiruhu. Seperti yang tadi dia katakan. Kalau melewati satu peristiwa yang kelam dan menakutkan, ia berkata, laisa hadza laka, ini bukan untuk kamu. Kalau dia melewati hal-hal yang baik, yang indah-indah, dia berkata, hadza laka, ini untuk kamu. Tidak henti-hentinya dia itu sepanjang jalan itu memberikan rasa tentram kepada dia yang ketakutan, memberikan kebahagiaan, sampai dia berhenti di hadapan pengadilan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika ia diperintahkan untuk masuk ke surga. Faqala lahul mafal. Maka yang seperti dia itu berkata, berbahagialah karena Allah Azza wa Jalla sudah memasukkan kamu ke surga. Fayaqulu lahu. Kemudian orang itu berkata, man anta yarhamkallah, siapa engkau ini, mudah-mudahan Allah mengasihimu. Sampai lalu dia berkata, di sini hadis itu juga dipotong, siapa engkau ini? Karena engkau berikan kepadaku rasa aman ketika aku ketakutan, karena engkau berikan kepadaku hiburan ketika aku melihat kegembiraan, dan seterusnya disebutkan. Siapa kamu itu? Maka dia berkata, an-surur alladhi kunta tudkhiluhu ala ikhwanika fid dunya. Aku ini adalah rasa bahagia yang dahulu engkau masukkan kepada manusia, kepada saudara-saudaramu di dunia. Dan aku diciptakan Allah untuk memberikan kebahagiaan dan menemani kesepianmu. Saudara-saudara, saya kira bagian keduanya sudah masuk dalam hadis ini. Jadi, satu, dan menurut saya, kebahagiaan makhluk yang diciptakan Allah untuk membahagiakan kita itu bukan hanya di akhirat. Di dunia ini, Allah ciptakan juga. Kalau kita banyak menyebarkan kebaikan, Allah ciptakan juga makhluk-makhluk yang Allah kirim untuk membahagiakan kita. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tebarkanlah kebaikan saudara, dan Allah akan mengirimkan orang-orang yang membalas kebaikan saudara. Tidak dari orang-orang mungkin yang saudara bantu. Saudara mungkin sering menemukan bahwa orang-orang yang saudara bahagiakan malah membalas saudara dengan kekecewaan, dengan keburukan, dengan kejahatan. Mungkin saudara mempersoalkan, kenapa kebaikan saya tidak dibalas dengan kebaikan dia? Allah tahu bahwa saudara harus dibalas dengan tangan yang lebih mulia, dengan tangan yang lebih kuat, dan dengan balasan yang lebih baik.
Dan orang-orang itu adalah orang-orang tidak berterima kasih, itu adalah tangan-tangan yang Tuhan tidak rela untuk mengirimkannya kepada Anda. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Saya untuk menutup ini sebelum tanya jawab, itu ada satu kitab juga yang ingin saya tunjukkan kepada saudara. Tampaknya kitab ini diterbitkan oleh satu institusi baru, dan saya baru lihat juga di internet, namanya Ma'arif. Apa itu? Pernah lihat itu? Ma'arif.com. Dan ada satu buku yang sangat bagus, judulnya Anwarul Hayat, cahaya-cahaya kehidupan. Pada bab 10 ini, dia menulis khidmatun nas ibadatun, ya, khidmatun nas ni'matun wa ibadatun. Khidmatun nas, melayani manusia, adalah kenikmatan dan ibadah. Ada satu hadis yang dikutip oleh Sayyid Husain Fadlullah, Allah yarham, Quddisa sirruh. Kalau yang sudah meninggal apa? Quddisa sirruh, di dalam salah satu khutbah Jumatnya. Mudah-mudahan ketemu ini, saya tidak. Di atasnya dikasih judul La tufawwid fursata khidmatin nas. Jangan hilangkan kesempatan untuk berkhidmat kepada manusia. Jadi terpengaruh karena judul ini untuk pertama kali itu tadi, pada waktu mau buka, saya yang menyediakan piring-piring situ. Boleh tanya istri saya sekarang, sediakan piring-piring. Dan itu baru pertama kali di dalam hidup. Padahal itu seharusnya jadi kewajiban seorang mukmin, itu hak mukmin melayani orang itu. Hadis itu sangat indah. Mudah-mudahan nanti dalam tanya jawab saya bisa menemukannya. Mudah-mudahan ini juga sudah. Oh iya, ketemu ini. Alhamdulillah. Di antara wasiat Amiril Mukminin Imam Ali kepada Kumail bin Ziyad, yang doa-doanya kita baca. Ya Kumail, mur ahlaka ayyaruhu fi kasbil makarim wa yudliju fi hajatin man huwa na'im. Fawalladhi sami'a sam'uhu al-aswat ma min akhadin awda'a qalban sururan illa wa khalaqallahu lahu min dhalika sururi lutfan fa idza nazalat bihi na'ibatun jara ilaiha kalama fi inhidari hatta yatrudaha anhu kama tutradu gharibatul ibil. Hei Kumail, perintahkanlah keluargamu untuk selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, agar mereka itu memenuhi hajat-hajat, keperluan orang-orang yang memerlukannya, karena demi yang pendengarannya mendengar segala suara. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Jausan Al-Kabir itu ada nama Allah yang disebut Ya Sami'al Aswat, Ya Sayyidas Sadat, Ya Mujibad Da'wat, Ya Rafi'ad Darajat, Ya Waliyal Hasanat, Ya Mu'tiyal Mas'alat, Ya Qabilat Taubat, Ya Sami'al Aswat, Ya Alimal Khafiyat, Ya Dafi'al Baliyat. Itu Ya Sami'al Aswat, wahai dia yang mendengar segala suara, wahai dia yang mengetahui apa yang tersembunyi. Itu salah satu di antara penggalan 100 fasal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam, demi Dia yang mendengar segala suara, tidaklah seseorang memasukkan rasa bahagia kepada seorang yang lain, kepada makhluk Allah yang lain,
kecuali Allah ciptakan dari rasa bahagia dalam hatinya itu anugerahnya. Ya, lutfan. Jadi ada anugerah Allah diciptakan khusus untuk dia dan disimpan di perbendaharaan di alam sana. Di perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu penderitaan atau kesusahan atau satu problem atau satu kesulitan hidup datang kepada orang itu, orang yang menyimpan anugerah di sisi Allah itu, kalau dia mendapat kesusahan, maka anugerah itu akan datang kepadanya, mengalir menurun kepadanya dan mengusir kesusahan itu dari dirinya seperti diusirnya unta asing dari kawanannya. Jadi setiap kali kita berbuat baik, kita menyimpan lutf. Apa kira-kira terjemahnya yang paling baik nih? Lutf. Kita akan menyimpan anugerah atau karunia di sisi Allah yang dipersiapkan untuk mengusir segala kesulitan hidupnya atau untuk mengusir segala problema di dalam hidupnya. Kebaikan itu yang akan menolong dia. Jadi ketika dia terpuruk dalam kesusahan, kehilangan rezeki, atau mendapat musibah, lutf itu akan datang kepadanya. Dan itu adalah bagian, sekali lagi, yang menghubungkan kita dengan ahli kubur. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum waktunya habis. Oh, tapi kita hanya 15 menit lagi ya, Sam? Sampai jam 1. Ya. Beberapa pertanyaan yang sama mungkin tidak akan kita gabungkan saja. Pertanyaan pertama, apakah kiriman Al-Fatihah setelah salat cukup? Apakah kiriman Al-Fatihah setelah salat cukup menghibur al-marhumin? Bagaimana jika kita ingin mengirimi Al-Fatihah, doa dan amal saleh untuk para leluhur yang tidak kita ketahui identitasnya? Pertama, tidak cukup Al-Fatihah saja. Tidak cukup. Sebagaimana kita seharusnya berterima kasih kepada mereka yang mendahului kita itu, karena berkat mereka lah kita survive sekarang ini. Jadi tidak cukup hanya Al-Fatihah saja. Dan seperti kata Al-Quran kan, Al-Fatihah itu doa. Dan doa itu harus diantarkan dengan amal saleh. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu. Kepada Allah naik semua doa. Dan amal soleh lah yang mengantarkan doa-doa itu. Lalu dosa, itu yang menghalangi doa itu sampai ke langit. Itu yang menyebabkan doa itu dibanting lagi ke bumi. Dan doanya tidak dihitung sebagai ibadah. Kalau dia diantarkan dengan dosa-dosa. Kan karena itu di dalam doa kumel, Allahumma ghafir liya dzunuballati tungzilun niqam, atau Allahumma ghafir dzunuballati tahbisud, doa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa. Allahumma ghafir liya dzunuballati tungzilul bala, ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bala, dan seterusnya. Jadi antarkanlah Al-Fatihah juga dengan amal-amal soleh kita. Atau niatkan kalau saudara lupa bahwa setiap kali saudara sedekah, hitunglah itu juga sebagai sedekah untuk orang tua. Majelis ilmu sekarang ini yang saudara hadiri mendapatkan pahala insya Allah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi majelis ilmu pada malam Qadar, dan kirimkanlah itu pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada salah satu doa Lailatul Qadar itu, ya Allah, untuk setiap tamu pasti ada hidangannya. Kira ya. Untuk setiap tamu ada hidangannya, dan aku adalah tamumu sekarang. Berikanlah hidanganku itu. Berikanlah hidangan itu kepada kedua orang tuaku, kepada orang-orang yang berjasa dalam hidupku, yang telah kembali kepadamu.
itu hidangan yang paling mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa, Sab? Apakah kalau ingin mengirimkan doa kepada yang sudah wafat harus menyebut nama lengkapnya almarhumin? Bagaimana bila kita tidak mengetahui nama dari mereka yang akan kita kirimkan doa? Tadi pertanyaan kedua sebelum itu, Sab. Yang pertama kan apakah cukup menyebut Itu kedua. Terus yang kedua? Kalau ingin kirim Al-Fatihah untuk para leluhur yang tidak diketahui identitasnya, harus menyebut nama lengkapnya. Nggak usah. Malah ikuti Ustaz Miftah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, kirimkanlah kepada orang-orang tua kami, dalam bahasa Arabnya sih abaina, bapak-bapak kami, wa ummahatina, ibu-ibu kami. Maksud bapak itu dari bapak, kakek, terus ke atas. Kakek kami dan nenek-nenek kami, kakek-kakek datuk-datuk kami, gitu dikirimkan semua. Dan itu pasti kalau orang Indonesia tidak hafal. Kalau orang lain sih, orang Arab itu ada silsilahnya. Bisa dia sebut sampai 42 dikirimkan. Untung kita tidak hafal. Jadi kita tidak usah menyebut namanya. Tapi saya kira para sayyid itu harus menyebut nama-namanya kepada kakek-kakek. Nah, itu pendapat saya saja. Jadi, ya terus yang kedua tadi, yang ketiga, pertanyaan berikutnya. Terkait orang yang tidak punya anak keturunan, apakah amal solehnya dari mana setelah amal soleh nanti setelah dia meninggal, siapa yang mendoakan? Dan yang kedua, bolehkah mendoakan untuk saudara kita yang bukan muslim? Bolehkah mendoakan saudara kita yang muslim yang sudah meninggal? Dan bolehkah juga menyedekahkan atas nama sahabat kita bukan keluarga? Boleh apa? Menyedekahkan pahala kepada saudara sahabat kita yang bukan keluarga. Ini saya dapat cerita di sini ini. Jadi ada salah seorang ulama yang punya kebiasaan dia sholat wahsyah setiap hari. Sebelum tidur dia sholat wahsyah untuk dihadiahkan kepada semua orang yang meninggal dunia pada hari itu. Tidak ada nama-namanya karena di seluruh dunia dia disediakan kepada orang-orang yang bisa meninggal dunia. Kemudian kata pada waktu ia meninggal dunia, anaknya itu, keluarganya itu melihat di dalam mimpinya ayahnya. Dulu juga tuh alam mimpi dengan alam kubur ini kayaknya berdekatan. Sering ada berita dari alam kubur itu yang sampai kepada kita yang masih hidup. Sekarang kayaknya alam gaib ini udah tertutup oleh pintu materialisme dan kecintaan kita kepada hal-hal yang konkret. Apa tadi saya bicara? Itu dia ulama itu apalah di dalam kitab itu ada nih. Dan dia sholat, setelah anaknya itu bermimpi. Bapaknya cerita kepadanya. Jadi bagaimana keadaan bapak? Ya Alhamdulillah. Kan dalam Al-Quran, ada itu, dalam Al-Quran menceritakan dalam surat Yasin, bahwa orang yang sudah meninggal, itu ingin sekali memberitahukannya kepada yang masih hidup, bahwa Allah sudah memuliakannya dan sudah memaafkannya. Apa itu? Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dikatakan kepada masuklah surga. Dan kalau begitu lihat surga, dia ingin sekali kaumku itu tahu bahwa Allah telah memuliakan aku, bahwa Allah telah mengampuni aku dan memuliakan aku. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, ini juga itu ya, tapi mungkin kadang-kadang gelombang kita tidak sama ini, jadi tidak nyambung. Saya tadi dapat kursus singkat tentang gelombang elektromagnetik sampai
daya lemah dan daya kuat, sampai kepada beberapa penemuan mutaakhir. Nah, kayaknya gelombang kita boro-boro nyampe kepada ini, sampai gelombang elektromagnetik juga nggak nyampe, kecuali di setrum kali. Nah, jadi ini sama anaknya juga yang tampaknya soleh. Si bapak cerita, bapak yang ulama itu yang setiap malam itu sebelum tidur dia sholat wahsyah. Jadi, nah katanya, begitu saya datang memasuki alam barzah itu, saya disambut oleh tidak terhitung thayyibin, orang-orang baik, orang-orang cakep, indah-indah, dan harum-harum. Dan mereka menyambut saya, mungkin kayak datangnya seorang selebriti di sebuah tempat. Jadi ribuan orang berdatangan menyambut dia itu. Sampai dia tanya, siapa kalian ini? Dan apa artinya aku ini? Gitu. Tiba-tiba disambut di alam barzah sana dengan penuh kegembiraan. Lalu kata mereka menjawab, aku adalah orang-orang yang meninggal, yang untukku engkau lakukan salat wahsat setiap hari. Believe it or not. Jadi, mana artinya ini mengajarkan kepada kita untuk mendoakan siapa saja, seluruh umat manusia. Itu kita doakan. Sebelum menjawab saya kepada pertanyaan apakah orang kafir apa, ya boleh kita doakan ya. Dan Pak dengan pahala soleh ya. Dan tapi jadi Rasulullah itu diutus rahmatan lil alamin. Jadi enggak apa-apa. Kita maaf astagfirullahaladzim. Saya punya sahabat yang punya pendapat membaca Al-Fatihah itu bid'ah. Jadi dia tidak suka orang baca Al-Fatihah. Kemudian dia meninggal dunia. Dan saya tahu dia mengharamkan, membid'ahkan Al-Fatihah. Saya kirim juga Al-Fatihah. Saya kirim Al-Fatihah. Nah, walaupun saya ini ahli bid'ah buat dia, saya kasihan kalau saya tidak kirim. Itu menurut saya. Jadi sebagai ungkapan terima kasih saya kepadanya, saya kirimkan juga Al-Fatihah. Tadi itu ada apa pertanyaan Sam sebelum kepada orang kafir itu? Oh, gimana kalau kita tidak punya anak? Dari mana kita? Enggak. Ya, maaf lagi ini saya cerita. Ada seorang di Palembang, seorang dokter punya anak. To make the long story short, kalau Ali cuma gini aja, long story short, cerita panjangnya ini jadi pendek. Bapaknya itu bingung karena anaknya yang baru dilantik sebagai sarjana itu pulang ke rumah dan meninggal. Dia tidak punya, kata dia, saya ini tidak cukup waktu untuk membahagiakan anak saya. Saya masih ingin menyayangi dia. Tapi katanya ini, kan tidak ada di situ itu dalam hadis itu, dan bapak soleh yang mendoakan. Yang ada itu kan anak soleh yang mendoakan, dan saya bapaknya. Gimana ini? Dia kebetulan, maaf lagi, orang Muhammadiyah. Dan saya waktu itu juga aktivis Muhammadiyah. Udah Pak, saya datang ke Palembang. Ini kalau ada orang Palembang mendengarkan ini, tolong konfirmasi peristiwa ini. Saya datang ke Palembang, saya bilang, Pak, izinkan saya bicara dengan mereka. Bapak siapkan makanan sebagai sedekah untuk dia. Saya jelaskan. Dan yang datang, ya ini nanti kita ukur apakah mereka menerima pengajian saya atau tidak. Dilihat berapa yang meninggalkan pengajian. Dan kedua, apakah makanan yang disiapkan itu dimakan. Dan akhirnya tidak ada yang meninggalkan pengajian. Dan kedua, makanannya dimakan. Nah, maksud saya, itu bukan anaknya kan, tetapi orang tuanya. Nah, saya bilang, Pak, kalau disebutkan di Indonesia ini penduduknya 250 juta jiwa, itu bukan hanya jiwa aja. Karena kalau jiwa aja, jadi hantu itu. Tapi itu termasuk jiwa dan raga. Jadi kalau di dalam
ilmu retorika atau ilmu bahasa itu disebut pars pro toto. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud itu keseluruhan. Jadi kecuali anak soleh yang mendoakan. Memang harusnya gitu disebutnya untuk bapak itu yang belum mengerti pas pro toto. Kecuali anak soleh yang mendoakan, bapak soleh yang mendoakan, ibu soleh yang mendoakan, teman soleh yang mendoakan, pimpinan soleh yang mendoakan, anak buah soleh yang mendoakan, sahabat soleh. Tapi itu hadisnya nanti panjang sekali, Pak. Dan bapak tidak bakalan hafal. Jadi ya cukup wawaladun solehun. Walaupun disebut anak, karena yang lain pun diperintahkan untuk berdoa. Ini jenazah itu sebentar lagi akan berdoa, akan ditanya, hendaklah kalian mendoakan dia. Dan Al-Quran pun memberikan contoh orang lain yang berdoa buat orang lain. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila. Bukan itu. Ya, alladzina sabaquna bil iman, itu di mana itu? Mulanya apa? Ya Tuhan, ampunilah mereka yang sudah mendahului kami di dalam iman. Itu siapa aja? Namanya juga tidak terhitung, tapi orang lain. Apa yang lengkapnya itu doa? Alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Terus apa sebelumnya? Alladzina sabaqu Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuhan, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Ada yang sudah mendahului kembali kepada Allah dengan membawa iman. Jadi boleh. Jadi kalau ibu tidak punya anak, semua orang bisa mendoakan ibu. Dan apalagi kalau ibu apa bapak kita tidak tahu. Tapi saudara, apalagi orang-orang yang saudara sebarkan kebaikan kepada mereka, pasti mereka akan mendoakan saudara dengan tulus. Makanya ada orang yang mengatakan, kalau orang itu, ada orang berkata kepada saya, lebih baik bersedekah itu sembunyi-sembunyilah, jangan terang-terangan, nanti riya. Walaupun di dalam Al-Quran, in tubdus sodakoti fani'imma ya. Kalau kamu tampakkan sodakoh itu juga bagus, kata Al-Quran. Karena mempengaruhi orang lain untuk ikut sodakoh. Jadi, tapi, wah itu mah riya, kata saya. Riya juga nggak apa. Riya akan menghapus sodakohnya. Tetapi doa yang tulus dari orang yang kita bantu itu akan menggantikan seluruh pahala itu. Jadi ya tetap baiklah memberi itu. Malah saya mengatakan lebih baik riya tapi memberi daripada ikhlas tapi bakhil. Saya menjadikan di antara quotable quotes dari saya. Jadi bukan dari anak juga ada doa dari orang-orang di antara keluarga kita tadi itu. Bahkan kita harus saling mendoakan di antara kita. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah kamu saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan itu artinya dengan saling mendoakan. What next? Bagaimana cara meminta maaf pada orang yang sudah meninggal? Bagaimana cara meminta maaf kepada yang sudah meninggal? Harus dilanjutkan tuh pertanyaannya. Bagaimana caranya membayar hutang kepada orang yang sudah meninggal dunia. Salah satu cara untuk meminta maaf kepada orang sudah meninggal dunia ialah, kalau hutang rada beda, pada orang yang sudah meninggal dunia ialah kita mendoakan dia dan mohonkan ampunan untuk dia. Sebut nama dia, misalnya dalam sholat malam kita di waktu sekarang ini Lailatul Qadar, ketika kita mendoakan 40 orang mukmin pada sholat witir kita yang terakhir, sebut nama dia, jangan selalu lupa. Karena kita berutang kepada dia, tapi dengan memohonkan ampunan untuk dia. Yang kedua, kalau kita bayar utang, itu tambahan dari saya. Kita harus cari keluarganya.
bayar hutang kepada keluarga yang hidup. Kalau itu juga tidak ada, kita tidak tahu di mana dia berada. Malum tukang hutang di mana-mana. Jadi ya kita sedekahkan sebesar utang kita. Kita bersedekah atas nama dia. Kita bersedekah atas nama dia. Terus pertanyaan berikut, Ustaz. Apakah ini sudah seperti amal soleh yang terus dinikmati orang di alam kubur ketika ia sudah meninggal dalam bentuk pahala, apakah dosa-dosanya juga terus dinikmati di alam kubur akibat dosa yang dilakukan di dunia? gimana sih? Ya. Seperti pahala berbuat baik terus mengalir ketika dia masih dalam kubur, apakah juga akibat dari dosa-dosa yang dilakukan di dunia terus berjalan juga di alam kubur? Betul, betul. Dia kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin itu namanya tamhiyus kalau dosa-dosa. Jadi dosa-dosa itu dibersihkan, dosa-dosa kita itu dibersihkan di 3 tempat. 4 malah mungkin. Tempat pertama di dunia. Dosa-dosa kita dibersihkan Allah dengan musibah-musibah. Jadi katanya tidaklah menyentuh seorang mukmin satu duri pun kecuali dia jadi ampunan terhadap dosa-dosanya. Jadi dosa itu dibersihkan di dunia dengan musibat. Selain musibat, dosa juga dibersihkan dengan istighfar. Selain dengan istighfar, doa dibersihkan dengan solat-solat, dengan baca zikir. Tapi katanya pembersih dosa yang paling efektif ialah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Memasukkan rasa bahagia kepada hati orang mukmin. Itu paling cepat untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di alam kubur, jadi tadi 2 tempat, di dunia tadi dengan musibat dan dengan ini. Di alam kubur, dosa-dosa kita dibersihkan, satu dengan musibat juga dalam kubur, yaitu siksa kubur. Azab kubur itu sama seperti azab yang kita terima di dunia. Musibat dunia itu juga ikut membersihkan dosa-dosa kita, mulai katanya dari sakratul maut. Sakratul maut kita pernah cerita di sini tentang seorang mukmin yang sakratul mautnya dipersulit karena dia orang yang sangat soleh, tapi walaupun soleh kan pernah ada salah juga di dunia ini, maka dipersulitlah sakratul mautnya supaya ketika kembali kepada Allah yang tinggal hanya kebaikannya saja. Jadi sementara seluruh dosanya itu sudah dibersihkan. Jadi begitu dosa yang tadi saya sebut apa? Ketika di dunia dibersihkan, terus di alam kubur. Nah, di alam kubur itu selain dibersihkan dengan ini, dibersihkan dengan doa-doa yang dikirimkan oleh orang yang hidup itu. Itu juga jadi tamhiyus. Jadi doa-doa kita, bacaan Al-Quran yang kita kirimkan untuk mereka, itu semua juga jadi pembersih terhadap dosa-dosanya. Dan karena bersih, ya pembersihnya itu dihilangkan seperti azabnya, seperti kisah tadi itu mayit yang dihilangkan azabnya karena anaknya melakukan amal soleh di dunia ini. Next. Itu ayat Qurannya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Ya. Berhubungan dengan berbuat baik pada sesama, membahagiakan. Dalam buku Jalan Rahmat halaman 26 disebutkan bahwa Tuhan melarang berlebihan. Dalam buku Ustaz Jalan Rahmat halaman 26 disebutkan Tuhan melarang berlebihan dan melarang berbuat zikir. Seseorang tidak boleh memberikan seluruh hartanya kalau setelah itu dia berdoa agar Tuhan mengukir dia rezeki. Dikaitkan dengan kedermawanan Sayyidah Fatimah dan keluarganya semula saat berbuka, lalu memberikan makanan berbuka seluruhnya kepada pengemis sampai 3 hari berturut-turut. Bagaimana kami meneladani kebaikan keluarga Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi agar kita tidak jatuh pada yang Ustaz sebut melanggar berlebihan. Ya. Kata ahli tafsir itu sebetulnya tafsir. Mungkin juga itu terjemahan, saya tidak tahu. Tapi itu penjelasan untuk ayat Al-Quran atau mungkin juga terjemah saya untuk itu, saya harus lihat lagi. Itu berarti Bapak memang saudara itu tinggal di rumah, jadi bukunya bisa dilihat halaman
Saya di rumah tapi bukunya nggak ada di sini. Tapi ayat itu berasal dari ayat Al-Quran surat Bani Israel. Apa itu yang ala unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam madhura wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuqik. Janganlah kamu menyebabkan jangan kamu buat tanganmu terbelenggu di kuduk kamu, artinya bakhil, kikir. Wala tabsutha kullal basti, tapi jangan kamu juga lepaskan selepas-lepasnya. Nanti kamu duduk dalam keadaan menyesal dan merasa terhina dalam keadaan menyesal. Bani Israil ayat berapa nih? Ayat 9. Coba dibacain lagi. Khawatir saya salah. Oh, ilahnya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataquda maluman masur. Para ahli tafsir mengatakan bahwa melepaskan selepas-lepasnya itu jadi itu berdasarkan situasi yang berbeda. Kalau melepaskannya itu atau menguskannya itu di luar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perumpamaan, sebagai contoh, ketika ada orang yang membutuhkan, walaupun kita tidak punya lagi, cuma itu harus kita berikan. Walaupun kita sudah bayar zakat, tapi kalau ada orang yang sangat memerlukan, situasinya sangat memerlukan, kita harus keluarkan hak mereka, walaupun kita sudah membayar seluruh kewajiban kita. Bahkan kalau perlu, karena diperlukan, kita dianjurkan untuk melepaskan semua kekayaan kita, apabila diperlukan. Dan tidak menyebabkan kita duduk menderita. Kan itu malumam mahsuro ya. Hak sinro malumam mahsuro. Jadi tidak dalam keadaan dikecam atau dalam keadaan menderita. Kita masih dalam keadaan terhormat. Apalagi kalau kita serahkan seluruhnya. Malah dalam riwayat Ahlu Sunnah, konon Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang tersisa padamu, hei Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Supaya disampaikan ini hari ini kepada Ahlu Sunnah, saudara-saudara kita. Jadi, banyak contoh Rasulullah juga katanya membagikan, pagi hari dibagi satu ladang penuh domba, dan sore hari domba itu sudah habis. Beliau pulang ke rumahnya, tanya kepada Aisyah, apakah ada makanan di rumah? Aisyah berkata, nggak ada. Fa inni so'im. Kalau begitu aku puasa saja. Jadi dari contoh-contoh itu ditunjukkan bahwa yang dimaksud boros seboros-borosnya itu, kalau tidak didasarkan, kalau harta itu dibelanjakan bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akibatnya kita dalam keadaan rugi dan terhinakan. Tapi seperti contoh yang saya dengar juga dari media sosial, seorang kaya yang baru masuk Islam di Surabaya menjual seluruh hartanya, jadi rumahnya, mobilnya, beberapa biji dan motornya, karena kata dia masih punya juga ini, punya kekayaan. Dan yang menarik dari ucapan dia, Allah itu kan ini yang memberikan kepada saya harta ini, dan Allah juga akan mengambilnya. Kadang-kadang dengan paksa kalau kita tidak mau. Jadi saya lebih baik mengembalikannya dengan baik-baik saja. Itu luar biasa ini. Saya terharu juga menyaksikan itu tuh. Untung saya tidak membaca itu apa? Membaca buku Jalan Rahmat itu. Dia masih dalam keadaan ini, dia katanya dari hasil penjualan seluruh kekayaannya kalau nggak salah 18 miliar dan semuanya dia infakkan. Itu berarti masih ada sisanya juga. Cuma ya hampir seluruhnya. Di Pakistan ada seorang pengusaha ya bilioner kalau sekarang,
tapi kemudian dia jual itunya di saham semua, habiskan, dan kemudian dia dirikan yayasan, dan hartanya itu semua dipersembahkan untuk membantu orang lain. Itu terkenal namanya Mr. Eddie. Jauh lebih dermawan, bahkan jauh-jauh dari Ibu Teresa. Masalah kalau Ibu Teresa, uang orang lain. Bunda Teresa kalau dia uang sendiri gitu. Ya. Tadi Ustaz sempat menyinggung soal doa qadha. Mohon penjelasan lebih jauh tentang itu jika berkenan. Qadha? Doa qadha. Untuk qadha ya. Karena katanya ada riwayat juga yang membuka doa itu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, riwayat itu. Apakah namanya nama lain dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang doa itu. Oh, gitu. Terima kasih sebetulnya di antara para hadirin sebetulnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kayaknya saya tidak bisa pura-pura. Kalau di dalam istilah bahasa Inggris itu hide and seek, bahasa Indonesianya main petak umpet, kalau bahasa Sundanya ucing sumput, susu lumputan. Saya sebetulnya menghindari itu karena saya juga tidak banyak tahu. Tapi ada hadis tentang al-qadah itu yang artinya cawan. Nanti saya baca. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cawan. Tadi di mana, Sam? Saya harus terpaksa jawabnya dengan melihat lagi ini karena saya juga kurang tahu. Jadi tadi kan ada sholat wahsah. Oh, tadi itu untuk for your information saja, tadi yang sholat wahsat untuk setiap orang itu Sultan Obodi, Sultan Obodi. Tapi tadi ada saya sebut ya di sini ya. Artinya sudah masuk ke sini. Oh, itu ada doanya. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a doa al-qadah ala jarrati ma'in wa sakabaha ala qabri mayyitin rafa'allahu anhu al-'adzab. Kalau ada orang yang membaca doa, ada doa qadah, artinya doa cawan itu, pada sejemput air, kemudian dicurahkan airnya ke kuburan mayit, Allah akan angkat dari mayit itu azab. Itu saja hadisnya itu yang tadi saya baca itu, tapi sempat saya juga baca di tempat yang lain, tapi saya lupa lagi nih, tapi banyak tapinya nih. Jadi qiraat doa, membaca doa qadah. Mungkin nanti Ustadz Miftah bisa mengajarkan doa itu yang kita bacakan sambil menyiramkan air itu ke kuburan. Jadi tradisi menyiramkan air itu bukan bid'ah, itu sebetulnya ada juga hadisnya. Bahkan tradisi menyimpan bunga atau dedaunan atau cabang kurma di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kuburan, kemudian memetik batang kurma dan disimpan di situ, disertai dari doa beliau. Gitu. Mungkin kalau ada juga tradisi dari ahli sunnah, Bapak bisa berbagi dengan kami, gitu, memberikan penjelasan kepada kami, bisa sharing di sini. Saya insya Allah sudah menugaskan Ustadz Miftah untuk mencari doa qadah itu bagi yang memerlukannya. Saya hanya melihat sepintas lagi, dan terus terang saya belum pernah mengamalkan doa qadah itu kalau berkunjung ke kuburan. Kalau kisah kita ini berlangsung, sebetulnya kalau ceramah ini berlangsung, berikutnya ya kita bisa melanjutkan dengan membicarakan doa qadah itu. Saya kira Sam bisa diakhiri di situ. Oh, karena saya khawatir tanya lagi yang berat-berat. Pertanyaan terakhir,
perbuatan orang yang masih hidup berakibat yang sudah meninggal dunia, misalnya anak-anak yang merindukan warisan orang tuanya, apakah berakibat pada keadaan yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya? Ya, itu kalau dalam beberapa kitab Ahlul Bait, termasuk dalam Mafatihul Jinan, kalau saya tidak salah, ada kisah satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi seperti melihat ke langit, kemudian beliau menangis, agak lama menangisnya, dan beliau bercerita bahwa pada setiap hari Kamis, hari Kamis, itu mayit-mayit itu berkunjung kepada keluarganya dan melihat apa yang terjadi kepada keluarganya. Dan diantaranya pesan mereka, bersedekahlah kalian walau bisyiqi tamroh, bersedekahlah kalian walaupun dengan sebutir kurma. Dan mereka menyesal karena harta yang diperebutkannya itu dulu tidak mereka infakkan. Coba kalau mereka infakkan, mungkin katanya dia tidak harus berteriak-teriak, tolong bersedekah untukku walaupun dengan sebutir kurma, karena keluarganya baru-baru sedekah kepada orang tuanya, memperebutkan di antara mereka. Jadi tampaknya bisa juga membuat mereka duka itu di alam sana, sebagaimana mereka juga berduka di alam sini ya. Kalau melihat anak-anaknya bertengkar, mereka juga berduka cita. Itu terakhir ya. Jadi marilah kita akhiri dengan doa ba'da salat ini, ba'da salat fardu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم قد عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. Ada satu doa saya tidak hafal tapi saya waqafas sailuna bi babik, coba pinten kalau ada. Dan itu doa juga untuk malam Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Doa yang harusnya dibaca setiap malam. Rintihan terakhir kita di malam Qadar. Saya akan bacakan bahasa Arabnya, setelah itu saya bacakan doanya, diulang kembali dalam bahasa Indonesia. Ilahi waqafas sailuna bibabik wala dhal fuqra'u bijinabik
ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر السريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاسين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuhanku, para pemohon berdiri pintu-Mu, dan orang-orang fakir sekarang berlindung ke hadirat-Mu, dan perahu orang-orang miskin sekarang berhenti di pantai lautan kemurahan dan kemuliaan-Mu, berharap kiranya bisa melewati luasnya kasih sayang-Mu dan nikmat-Mu. Tuhanku, jika Engkau tidak menyayangi di bulan yang mulia ini, kecuali orang-orang yang mengikhlaskan puasanya dan salat malamnya, maka lalu siapa yang akan mengasihi pendosa yang amal-amalnya kurang ketika ia tenggelam dalam lautan dosanya dan kemaksiatannya? Tuhanku, jika Engkau hanya menyayangi orang-orang yang taat saja, maka siapa lagi akan menyayangi orang-orang yang maksiat? Ya Allah, jika Engkau tidak menerima amal kecuali orang-orang yang beramal dengan ikhlas, maka siapakah yang akan menerima orang-orang yang kekurangan amalnya? Tuhanku, sudah beruntunglah orang-orang yang puasa, sudah berbahagialah orang-orang yang mengisi salat malamnya, dan sudah selamatlah orang-orang yang mengikhlaskan dirinya. Sementara kami, hamba-hamba-Mu pendosa, sayangilah kami dengan kasih sayang-Mu, bebaskan kami dengan ampunan-Mu, ampuni dosa-dosa kami dengan kasih sayang-Mu, wahai yang paling pengasih dari segala yang pengasih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabilak wa qihim adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam Lailatul Qadar yang terakhir ini, sebelum amal-amal kita, amal-amal saya diangkat ke langit di penghujung malam pada permulaan terbit fajar, izinkanlah saya memohonkan maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, kesalahan, atau beberapa ucapan atau tindakan saya yang tidak berkenan pada hati saudara-saudara. Saya mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan maaf saudara yang mulia itu, Allah turunkan ampunannya kepada saudara. Sekali lagi
Mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum malam ini berlalu. Teriring perasaan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan, sokongan, dukungan terhadap kami, juga kru kami, jemaah kami di sini. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini mengundang para malaikat untuk berkumpul bersama kita dan menaburkan rahmat sampai terbit fajar. Ala hadin niyah kulli niyatin salihatin ziyadatan fi sarafin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa la'immati tayyibin at-tahirin wa sayyidati nisa'il alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.